Karya seni kategori kompleks berupa video pembelajaran untuk program acara televisi berjudul Travel Documentary Television Ayo Dolan episode Desa Bumiaji. Program acara televisi dibagi menjadi dua, yaitu entertainment dan news. Entertainment terdiri dari musik, film atau sinetron, variety show, dan kuis. Sedangkan untuk kategori news ada berita, talk show, dokumenter, dan feature. Manajemen produksi. Tahapan produksi program acara televisi travel documentary Ayo Dolan meliputi 3 bagian, yaitu 1. Praproduksi. Pada tahap praproduksi terdiri dari menentukan tema atau topik, riset dan observasi, menyusun naskah dan rundown, breakdown equipment dan kebutuhan lain, production meeting, dan lain-lain. Untuk tahap produksi adalah melakukan pengambilan gambar baik secara live maupun taping. Berikutnya adalah tahapan pasca produksi, meliputi editing, evaluasi dan review, QC, grading, dan coloring, sinematografi dan screen direction, kamera. Angle kamera yang dipakai dalam produksi Ayo Dolan ini meliputi low angle, high angle, dan eye level. Type of shot yang dipakai dalam produksi ini meliputi 4, yaitu 1 close up, 2 medium close up, 3 medium shot, dan 4 long shot. Untuk komposisi kamera harus memperhatikan headroom dan looking room. Multi kamera adalah format syuting dengan menggunakan lebih dari 1 kamera, dihubungkan melalui satu sistem yang terintegrasi. Jadi kalaupun menggunakan lebih dari 1 kamera ketika tidak terintegrasi satu sama lain, maka format tersebut belum bisa dikategorikan sebagai multi kamera system. Demikian materi dari Bu Enggar. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa menjawab pertanyaan yang Bu Enggar ajukan berikut ini. Pertanyaannya, buatlah analisis kekurangan dalam video ini dari segi pengambilan gambar. Gunung yang tampak megah menjulang tinggi menjadi pagar kota kecil ini. Keindahan dan keelokan alamnya yang mempesona membuat kagum kaum kolonial, sehingga mereka menyebutnya The Clean Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Ya, Kota Batu namanya. Kota yang selalu memberikan kenyamanan karena keindahan alam dan keramahan masyarakatnya. Sangat tepat untuk melepas penat, membuat para pengunjung betah dan bahagia saat berada di kota ini.
Mlaku-mlaku nang turan, tuku mangan ning pake sajina kanca dolan, ketemu meneh karo aku Florence sing bakal ngancani kalian explore ing Desa Bumiaji. Nah, kanca dolan, yuk po kabare selama pandemi iki. Semoga sehat kabeh yo rek. Kali iki Florence bakal ngajak kalian jalan-jalan keliling-keliling ing Desa Bumiaji. Kalian udah tahu belum tentang desa ini? Penasaran kan Florence bakal kemana aja? Makanya tetap ikutin Florence terus di Ayo Dolan. Desa Bumiaji. Desa Bumiaji adalah salah satu desa yang berada di Kota Batu. Desa Bumiaji sendiri berasal dari kata Bumi Haji, yang artinya tanah raja atau tanah yang memperoleh anugerah perdikan dari kerajaan. Desa ini memang tak ada habisnya memancarkan pesona. Desa agraris yang menyimpan beragam potensi serta keindahan alam yang selalu memukau tiap orang yang berkunjung ke sini. Desa Bumiaji terletak di sebelah utara Kota Batu. Tepatnya terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Desa Bumiaji sendiri memiliki luas wilayah 478,88 hektar pada ketinggian 850 hingga 1400 meter di atas permukaan laut. Suhu harian Desa Bumiaji berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dengan jumlah penduduknya pada tahun 2020 kurang lebih 7.316 jiwa yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Banaran, Beru, Binangun, dan Tolongrejo. Nah, sekarang Florence sudah berada di kantor Desa Bumiaji. Habis ini, Florence bakal bincang-bincang tentang potensi Desa Bumiaji bersama Bapak Wiwit. Beliau adalah selaku kasih pemerintahan Desa Bumiaji. Yuk ikutin Florence terus. Selamat siang Bapak. Nah, konco dolan, sekarang Florence sudah bersama Bapak Wiwit selaku kasih pemerintahan Desa Bumiaji. Perkenalkan Bapak, saya Florence dan teman-teman konco dolan yang ada di rumah. Oh iya Pak, kalau Florence dan konco dolan di rumah boleh tahu nih Pak, ada potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Bumiaji ini? Oh ya, kalau di Bumiaji untuk saat ini ya selain tadi yang saya ceritakan terkait dengan makam Mbah Batu, itu juga merupakan salah satu potensi wisata religi. Yang mana dengan adanya makam Mbah Batu itu ya salah satu daya tarik para wisatawan yang secara spiritual ya ingin mengunjungi makam Mbah Batu. Nah, selain makam Mbah Batu ada di sini potensi UMKM, ada istilahnya para warga itu memiliki usaha untuk produksi olahan dari hasil pertanian. Mulai ada keripik apel, terus jenang apel, sari apel dan lain-lain yang dari pertanian yang ada di Bumiaji. Kemudian masyarakat di sini memproduksi sendiri ya Pak? Iya. Dipasarkan di toko oleh-oleh. Iya betul ya. Selain itu juga ada mulai wisata peternakan ya, ada kambing etawa yang mana ada edukasinya di situ. Kemudian ada petik jambu, petik jeruk, petik apel dan juga bunga-bunga potong. Nah, untuk saat ini yang sedang berkembang, memang setelah produktivitas apel agak menurun, sekarang mayoritas petani yang di sini itu adalah bertani jeruk, yang mana bertani jeruk juga selain untuk murni pertanian juga ada potensi wisata petik jeruknya. Ya mulai ada jeruk keprok, jeruk siem, sama jeruk manis. Pak Wiwi, terima kasih banyak sudah mau membagi informasi dengan Florence dan juga konco dolan yang ada di rumah. Florence pamit ya Pak, mau lanjut eksplor ke Desa Bumiaji. Monggo Pak. Nah, konco dolan, Desa Bumiaji memiliki sebuah wisata sejarah sekaligus wisata religi yang lekat dengan nama Kota Batu sendiri, yaitu Makam Mbah Batu, sebuah komplek makam tokoh-tokoh yang disebut sebagai pendiri alias babat alas daerah tersebut. Tak hanya itu konco dolan, tokoh-tokoh ini juga konon menjadi penyebar agama Islam di Kota Batu.
Kondisi komplek makam Mbah Batu sangat terawat, dengan lantai keramik putih bersih di sekeliling makam Mbah Batu. Bangunan makam dilengkapi dengan tempat sholat dan mengaji bagi para peziarah. Selanjutnya, untuk potensi sumber daya alam di Desa Bumiaji ini salah satunya adalah buah jeruk. Meskipun sudah populer dengan tanaman buah apel, saat ini banyak petani yang menanam jeruk di lahan pertaniannya, karena tanaman apel sulit untuk dibudidayakan. Petani jeruk tersebar di 4 dusun, yaitu Dusun Beru, Banaran, Binangun, dan Tulungrejo. Luas kebun jeruk sendiri 30% dari luas Desa Bumiaji. Banyaknya tanaman jeruk di wilayah ini menjadikan Bumiaji memiliki potensi perkebunan buah jeruk. Pilihan untuk menanam jeruk karena perawatannya yang mudah dan hasil tanaman buah jeruk tidak mengenal cuaca. Tidak serumit menanam tanaman apel yang membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Nah, mari Floren bakal ngajak konco-konco dolan kabeh ke salah satu tempat kuliner khas Desa Bumiaji, yaitu Orange Cake. Makanya tetap ikutin Floren terus di Ayo Dolan. Konco dolan jalan-jalan sih boleh, tapi tetap jangan lupain protokol kesehatan. Nah, konco dolan, sekarang Floren sudah berada di depan rumah produksi Orange Cake. Penasaran gak sih, Rek? Ya opo cara membuat Orange Cake ini? Makanya kalian tetap ikutin Floren terus. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Floren dari Ayo Dolan. Nah begini Ibu, Floren dan konco dolan di rumah pengen diajarkan Ibu gimana caranya membuat orange cake. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu ya Ibu, boleh? Ya, boleh. Bagaimana sih Bu awal mula cerita dibangunnya usaha orange cake ini? Begini, pada awalnya Desa Bumiaji kan sebenarnya sebagai salah satu penghasil apel terbesar di Kota Batu. Seiring berjalannya waktu, produktivitas apel itu menurun. Akhirnya para petani beralih dari apel menjadi tanaman jeruk. Nah, pada waktu produksi jeruk melimpah itu, seiring berjalannya program dari kecamatan juga ada yang namanya OVOP, One Village One Product. Akhirnya muncullah yang namanya Batu Orange Cake. Oh, jadi inovasinya dari situ ya Bu, yang memang sudah ada programnya sebelumnya. Lalu mulai kapan sih Bu pertama kalinya usaha orange cake ini dibentuk? Usaha ini berawal dari tahun 2018. Hingga sekitar 2 tahun lebih kalau sampai hari ini. Oh, begitu. Baik Ibu. Oke, konco dolan, sekarang kita langsung saja belajar bersama Ibu Siti bagaimana proses pembuatannya. Diajarkan ya Ibu ya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah tepung terigu, gula pasir, margarin atau butter, kuning telur, putih telur, susu UHT full cream, keju, buah jeruk, dan parutan kulit jeruk lemon. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan. Pertama, masukkan susu dan margarin ke dalam wajan. Lalu, aduk susu dan margarin menggunakan whisk.
Pastikan ya konco dolan mengaduknya harus satu arah, karena itu nanti berpengaruh ke hasil cake-nya. Kedua, masukkan putih telur dan gula ke dalam mixer. Mixer hingga kaku. Sambil menunggu putih telur kaku, masukkan tepung terigu ke dalam wajan sambil diayak dan diaduk sampai tercampur dan tidak menggumpal. Kemudian, tambahkan kuning telur dan kulit jeruk lemon ke dalam adonan sambil tetap diaduk. Lalu, masukkan putih telur dan gula yang sudah dimixer kaku dan baking powder ke dalam adonan sambil tetap diaduk hingga tercampur. Siapkan loyang, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Lalu masukkan adonan ke dalam oven. Konco dolan, orange cake kita sudah siap. Saatnya kita lanjut ke tahap penopingan. Nah, konco dolan, orange cake ini memiliki 3 varian topping berbeda loh. Ada keju, buah jeruk, dan selai jeruk. Terima kasih ya sudah mau mengajarkan Floren dan konco dolan di rumah untuk melakukan proses pembuatan orange cake ini. Nah konco dolan, setelah ini Floren akan lanjut menikmati orange cake ini di suatu tempat yang gak kalah keren dari tempat-tempat sebelumnya. Penasaran kan Floren akan kemana? Makanya tetap ikutin Floren terus di Ayo Dolan. Cake-nya enak banget konco dolan. Selain enak, cake ini juga sehat karena tidak mengandung pengawet dan memiliki beberapa kandungan vitamin. Salah satunya vitamin C yang bagus untuk menjaga imun kita tetap kuat. Oh iya konco dolan, orange cake ini cukup terjangkau loh. Konco dolan bisa beli orange cake ini hanya dengan harga Rp25.000 per boxnya. Nah konco dolan, setelah ini Floren bakal ngajak konco dolan kabeh ke tempat edukasi wisata kebun buah jeruk. Penasaran kan Rek? Makanya ikutin Floren terus di Ayo Dolan. Konco dolan, ojo lali yo, tetap jaga protokol kesehatan. Nah konco dolan, sekarang Floren sudah berada di depan kebun percobaan Banaran. Penasaran nggak sih Rek, opo sing bakal tak lakoni di sini? Makanya tetap ikutin Floren terus di Ayo Dolan.
konco dolan, saiki Florence sudah bersama Bapak Imam Rohmat. Pak Rohmat ini adalah selaku pengelola di KP Banaran sing bakal ngancani Florence dan konco dolan di rumah cari tahu lagi tentang KP Banaran ini. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak, Florence dan konco dolan yang ada di rumah pengen tahu nih Pak, dulu asalnya kebun KP Banaran ini dibangun, bagaimana sih Pak ceritanya? Jadi mulai tahun 2005, jadi kebun percobaan mengikuti Bali Jestro sebagai yang awalnya juga kebun percobaan difokuskan untuk menjadi loka penelitian pada tahun 2005. Nah, kalau boleh tahu sendiri Pak, siapa sih pemilik atau pengelola dari KP Banaran ini? KP Banaran ini ikut Bali Jestro, di mana Bali Jestro itu ikut Kementerian Pertanian sub bidang Pusritbang, Pusat Penelitian dan Pengembangan. Pemiliknya semua unit atau lahan milik Kementerian Pertanian itu di bawah Kemenku, Kementerian Keuangan. Jadi kebun ini di bawah pemerintah. Di KP Banaran ini terdapat beberapa jenis jeruk lorek, tapi yang dikembangkan hanya ada 3, yaitu Sim Pontianak, Keprok Batu 55, dan Manis Pacitan. Tujuan dari IP2TP ini adalah tanaman buah jeruknya digunakan sebagai display atau contoh beberapa jenis tanaman, kelakuan, dan perbaikan, agar pertanian jeruk dapat berkembang. Untuk mengontrol perkembangan inilah dibangun kebun percobaan Banaran. Nah, konco dolan semua, setelah tahu tentang IP2TP dan buah jeruk, sekarang Florence bakal ngajak semua konco dolan di rumah buat keliling di sini sambil metik buah jeruk. Nah, konco dolan, ternyata saat akan memetik buah jeruk langsung dari pohon, kita sudah disiapkan keranjang dan juga alat pemotongnya. Langsung aja kita potong buah jeruknya. Nah, ini adalah salah satu bahan dasar yang tadi kita sudah buat sebagai orange cake. Konco dolan, sekarang kita sudah selesai nih memetik semua jenis jeruk yang ada di KP Banaran ini. Sekarang kita tanya sama Pak Rohmat, apa sih nama-nama jeruk yang sudah kita petik ini? Boleh Pak dijelaskan Iya, nama-namanya satu-satu? Satu-satu ini jeruk keprok Batu 55. Jeruk keprok ikon batu, ini Batu 55. Ini jeruk siam Pontianak. Jeruk siam Pontianak yang banyak ditanam baik dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk ini sama itu Pak? Ini jeruk baby Java atau jeruk manis pacitan yang biasanya dibilang jeruk iris. Ini jeruk yang tidak ada asemnya, cocok untuk bayi atau balita, nggak begah karena nggak ada asemnya. Iya. Kalau yang Yang paling besar? nah ini baru jeruk varietas baru yang mana harapannya bisa memenuhi pasar market lebih bagus karena Oh, ini tampilannya kembangan bagus. terbaru ya, Pak, ya? Kalau orang bilang jeruk oren biasanya dibilang jeruk mandarin. Oh, Ya, padahal ini sebetulnya jeruk dekopon. oke, Kopon. Iya. Dari semua ini Pak, yang paling laris di pasaran yang mana? Biar konco dolan di rumah sama Florence jadi tahu nih yang mana yang paling laris. Yang paling laris saat ini untuk pasaran jeruk ini, siam Pontianak. Karena apa? Jeruk ini yang kurang tua bisa untuk wedang jeruk. Oh, Wedang jeruk itu jadi yang dibuat jenis jeruk siam Pontianak. Iya. boleh kita cicip Pak Ya, yang boleh. paling populer ini? Ya, boleh. Ini dikupas atau diiris? Ini dikupas. Dikupas. Airnya banyak ya Pak? Iya, ini banyak karena sudah tua.
siap dikonsumsi. Monggo Pak. Ya, coba. Rasanya manis ya Pak? Ya. Gimana rasanya, menarik? Menarik sekali, beneran banyak airnya. Ini Iya. vitaminnya tinggi ya Pak ya? Iya, kalau jeruk sampai sekarang vitamin C tetap ikonnya jeruk, bukan jambu atau yang lain. Kalau yang ini Yang rasanya ini ada asemnya, ini ada asemnya. Kita kupas, ini pakai tangan bisa, pakai pisau bisa. Ini sebetulnya jeruk kupas, tapi bisa dikupas, bisa diiris. Ya, coba ini dikupas kulitnya. Permisi ya Pak ya. Coba lihatkan ini, daging buahnya sangat menarik. Ada asemnya. Iya, mana Ya, yang ini yang iya, paling enak ya Pak ya? Kalau jeruk batu 55 identik ada asemnya. Terima kasih ya Pak Rahmat sudah diizinkan memetik-metik dan mencicipi semua jeruk-jeruknya yang ada di sini. Iya. Ini bisa diicipi lanjut. Saya tak ke kebun dulu melanjutkan perawatan. Baik, terima kasih Ya, Pak. Makasih sama-sama. banyak ya. Ini nanti saya bungkus bawa pulang ya Pak ya. Siap. Boleh. Terima monggo. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dadah. Nah, Konco Dolan, itu tadi kita sudah seru-seruan belajar dan mengenal potensi dan wisata kuliner yang ada di Desa Bumiaji. Saiki wayahe Floren pamit nih. Floren lali ndeleh bukune ono ing jero peti. Nek melancang ning Kutha Batu, ojo lali rek mampir ning Desa Bumiaji.